Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umrid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para pemirsa yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita masih bisa diberikan kesempatan dipertemukan di bulan yang penuh berkah, di bulan suci Ramadan. Salawat serta salam tak lupa kita curah limpahkan kepada junjungan kita, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah hingga zaman Islamnya. Hadirnya saya di sini akan memberikan sedikit materi mengenai ramaikan masjid, raih kebajikan. Menjelang akhir Ramadan ini, tepatnya menuju Lebaran, umat muslim berbondong-bondong menuju pusat perbelanjaan. Bahkan, rencana berbelanja itu sudah ditetapkan sedemikian rupa, ditetapkan dari jauh-jauh hari, sehingga suasana berbelanja pun menjadi sangat antusias dan sangat meriah, ditambah lagi dengan iming-iming diskon yang besar-besaran. Umat manusia pun menjadikan mal sebagai tempat favorit untuk mengisi akhir-akhir Ramadan, utamanya pada malam hari. Sementara itu, kian menuju akhir Ramadan, masjid yang seharusnya kita makmurkan dengan iktikaf dengan kegiatan ibadah lainnya justru malah semakin sepi, malah semakin lenglang. Semangat awal Ramadan seolah-olah lenyap tanpa jejak. Ini yang ironis. Padahal di malam 10 terakhir Ramadan, malaikat itu turun ke bumi untuk mendoakan hambanya yang sujud, mendoakan hambanya yang keningnya merapat dengan lantai, mendoakan hambanya yang menangis sambil berlinang air mata, yang mendoakan hambanya yang tangannya mengadah ke langit guna meminta ampunan. Justru di malam-malam yang berkah ini masih banyak manusia yang meninggalkannya, karena masih banyak hati-hati manusia yang tertinggal di mal. Padahal Rasulullah sudah meminta kita untuk menghindari pasar ataupun pusat perbelanjaan lainnya. Sabda beliau, negeri yang paling dicintai Allah adalah masjid-masjidnya. Hadis riwayat Muslim. Sayangnya, masih banyak manusia yang lalai akan hal ini. Masih banyak manusia yang belum bisa memanajemen waktunya dengan baik. Seharusnya berbelanja dilakukan sebelum masuknya waktu-waktu istimewa di penghujung Ramadan ini. Justru di akhir-akhir Ramadan ini, manusia malah sibuk menghadiri mal, tapi menghindari tempat yang paling dicintai oleh Allah dan malaikatnya, yaitu masjid. Kalau kita berkaca pada zaman Rasulullah pada saat itu, suasana ini justru sangat berbanding terbalik, karena umat muslim pada zaman Rasulullah sangat antusias sekali untuk memakmurkan masjid, sampai-sampai tidak ada umat manusia yang meninggalkan masjid sekalipun, kecuali dengan adanya uzur syar'i. Uzur syar'i itu berupa kayak hujan, sakit, ataupun sedang bepergian. Umat muslim kala itu sangat antusias sekali untuk memakmurkan masjid, sangat ingin meraih keutamaan-keutamaan yang Allah berikan hanya apabila kita memakmurkan masjid. Ada sebuah hadis diriwayatkan oleh Abu Nuaim menjelaskan tentang keutamaan berangkat ke masjid. Ada 3 golongan orang yang berada di dalam jaminan Allah Subhanahu wa taala. Golongan yang pertama adalah orang yang pergi ke salah satu masjid Allah. Yang kedua adalah golongan orang yang keluar berperang di jalan Allah. Dan yang ketiga adalah orang yang pergi menunaikan ibadah haji atau orang yang pergi ke Baitullah. Masya Allah, Allah juga akan mengampuni
dosa-dosa orang-orang yang sholat berjamaah di masjid. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa menyempurnakan wudhunya, kemudian ia pergi mengerjakan sholat wajib bersama orang-orang berjamaah atau di masjid berjamaah, niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Hadis riwayat Muslim. Tidak hanya itu, Allah juga akan memberikan hadiah kepada kita kalau kita mengerjakan sholat berjamaah di masjid berupa jannah, surganya Allah. Masya Allah, siapa yang mau masuk surganya Allah? Pasti semuanya mau ya. Nah, oleh karena itu kita bisa mengetahui alasan dorongan Rasulullah dan para sahabatnya serta para umat Islamnya pada masa itu sangat lengket dengan masjid. Saking lengketnya, tidak ada satupun orang yang absen dalam sholat berjamaah. Masya Allah. Kecuali Rasulullah itu bisa mengetahui ketidakhadirannya karena apa. Jadi tidak semestinya kita sebagai umat muslim untuk tidak menghadiri masjid. Apalagi orang yang rumahnya dekat dengan masjid. Itu mah udah gak ada alasan lagi buat kita tidak menghadiri masjid. Karena hanya masjidlah satu-satunya tempat yang Allah limpahkan kemuliaan dan keberkahannya. Masya Allah. Oh iya, memakmurkan masjid juga merupakan bukti keimanan seorang muslim. Karena itu, mari kita kembali ke masjid. Jangan sia-siakan waktu yang luar biasa istimewanya ini hanya karena mengikuti hawa nafsu duniawi. Enggak banget. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak melarang kita untuk pergi ke pusat perbelanjaan di waktu Ramadan, di bulan Ramadan. Akan tetapi lebih baiknya lagi jika kita bisa memanajemen waktu kita dengan baik. Ya enggak? Jadi di malam yang istimewa ini, di 10 malam terakhir lagi, 5 hari lagi loh, 10 malam terakhir Ramadan, mari kita cari kemuliaan, cari malam Lailatul Qadar. Kita sempatkan waktu kita untuk kembali ke masjid. Oke? Mari ramaikan masjid, raih kebajikan. Semoga kita bisa menjadi orang yang benar-benar beriman dengan sebenar-benarnya iman. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan, karena sesungguhnya manusia adalah tempatnya salah dan lupa, dan kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, sampai ketemu di lain kesempatan. Kurang lebihnya maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.